Al-Quran, berarti kita nggak ikut dengan Undang-Undang 45. Ini pembodohan. Karena Undang-Undang 45 itu tidak ditekankan, tidak diresmikan kecuali dengan izin daripada para ulama, para kiai yang mempersetujui, baru kemudian umat Islam pun mau dan patuh. Tapi yang jadi masalah jangan direvisi, jangan kemudian undang-undang itu seenaknya karena mau suatu golongan, lalu kemudian undang-undang yang asli dihilangkan karena kepentingan suatu golongan. Itu yang kita nggak mau. Tapi selama undang-undang itu masih asli, nggak mungkin bertolak belakang dengan Al-Quran, maka wajib dalam rangka ta'ah kepada ulil amri, maka kita wajib untuk mengikuti undang-undang tersebut. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hirati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wahsyati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bikitabihil munzal wa binabiyyihil mursal, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-qail qul ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad khairun nabiyyin mursal. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati, yang kita banggakan, beliau para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau yang diibaratkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat kapal di suatu lautan, maka siapapun yang berpegang teguh dengan mereka
dalam ajaran yang mereka terima dari datuk-datuk mereka sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibarat manusia yang sedang berada di dalam kapal, maka insya Allah dia akan diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi siapa orang yang tidak lagi mengindahkan mereka, tidak lagi mencintai mereka, tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh mereka, maka ibarat orang yang di tengah lautan keluar dari kapal, tidak mau tinggal di dalam kapal, wala'iyadzubillah, maka ditakutkan dia akan tenggelam. Sepintar apapun dia berenang, tidak mungkin akan mampu bertahan lama. Lama-kelamaan dia pun akan tenggelam, akan cilaka, wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita suatu sifat sehingga kita dapat mencintai mereka, karena mereka tidak lain dan tidak bukan adalah cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan, yang kita hormati, para ulama, para kiai, para asatidz, pengajar, yang mana mereka tidak lain dan tidak bukan adalah pewaris daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nahnu ma'athiral anbiya la nuras." Kita para nabi, para rasul tidak dapat diwarisi harta dari kita. Ma taraknahu sadaqah. Apapun harta yang ditinggal wafat oleh para rasul, maka harta tersebut karena kecintaan mereka kepada umatnya, harta itu pun tidak diwariskan, tapi harta itu menjadi sedekah untuk seluruh umat Islam. Innama warasnal ilma. Tapi sesungguhnya kami para rasul hanya mewariskan ilmu. Artinya siapapun yang belajar, siapapun yang mempelajari ilmu agama, siapapun yang mempelajari khususnya Al-Quran, maka mereka tidak lain adalah orang yang sedang mengambil jatah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka kita muliakan. Wajib bagi kita untuk mengedepankan mereka, tidak lain sekali lagi dan tidak bukan kecuali karena merekalah pewaris daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita Mudirul Ma'had yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita harapkan kesehatannya, yang sama-sama kita harapkan panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga insya Allah kita selalu dapat mendengarkan arahan daripada beliau, sehingga insya Allah kita dapat mengetahui apa tujuan hidup kita. Karena kalau bukan arahan daripada mereka para ulama, niscaya kita akan sesat. Kita nggak tahu di dunia ini mau apa. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan beliau kesehatan, Allah gampangkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan kita diberi rasa cinta sehingga kita dapat selalu mencintai beliau. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat, khususnya para santri, para pejuang agama, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita orang yang memperjuangkan Al-Quran, orang yang memperjuangkan kitab Allah sebagai dustur, undang-undang yang harus kita ikuti. Karena kita ini adalah hamba Allah, kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, tapi Allah menciptakan kita dengan suatu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebagai hamba diciptakan oleh Allah
maka kita harus taat pada Allah. Ketika Allah sudah memberikan undang-undang berupa Al-Quran, maka tidak layak bagi kita untuk meninggalkan Al-Quran hanya karena undang-undang yang lain. Bukan berarti kita meninggal undang-undang yang lain, tapi jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran sebagai undang-undang hakiki kita. Apa yang mau kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita meninggalkan Al-Quran? Sebagai contoh, kalau kita tinggal di Indonesia, maka kita harus patuh dengan Undang-Undang Dasar 45, betul apa enggak? Itu yang ditekankan oleh umarok kita, maka harus kita taati. Kalau kita nggak mau mentaati, maka artinya apa? Kita melanggar. Maka mereka pun akan mengatakan, kalau tidak mau taat dengan Undang-Undang 45, silahkan angkat kaki dari Indo. Betul apa enggak? Karena itu undang-undang pemerintahan kita, maka harus ditaati. Sekarang bayangkan, Allah sudah memberikan kita undang-undang, yaitu berupa Al-Quran. Artinya apa? Kita harus patuh dengan Kalau tidak patuh dengan Al-Quran, angkat kaki dari bumi Allah. Mau kemana? Anda angkat kaki dari Indonesia, Anda masih bisa pergi ke negara-negara yang lain. Tapi ketika Anda disuruh angkat kaki dari bumi Allah, hei makhlukku, kau tidak taat dengan Al-Quran, undang-undangku, angkat kaki dari tanahku, angkat kaki dari bumiku, mau kemana? Karena itu ingat, jangan Anda lalai. Ingat tujuan hidup kalian tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Di saat Allah sudah memberikan kita undang-undang berupa Al-Quran, maka taatilah Al-Quran. Tapi ingat, jangan kemudian dikatakan, oh berarti kita harus berpaling dari Undang-Undang Dasar 45. Enggak. Siapa yang mengatakan kalau taat dengan Al-Quran berarti harus keluar dari Undang-Undang Dasar 45? Siapa yang mengatakan? Apapun yang ada di Undang-Undang Dasar 45 semuanya sesuai dengan Al-Quran. Jadi jangan mau diadu domba. Ingat tadi katanya Kiai Abdul Bari, kita ini sekarang umat Islam memang sedang diadu domba. Sadar. Jangan mau kemudian kita dikatakan, oh kalau kita mengikuti Al-Quran berarti kita nggak ikut dengan Undang-Undang 45. Ini pembodohan. Karena Undang-Undang 45 itu tidak ditekankan, tidak diresmikan kecuali dengan izin daripada para ulama, para kiai yang mempersetujui. Baru kemudian umat Islam pun mau dan patuh. Tapi yang jadi masalah jangan direvisi. Jangan kemudian undang-undang itu seenaknya karena mau suatu golongan, lalu kemudian undang-undang yang asli dihilangkan karena kepentingan suatu golongan. Itu yang kita nggak mau. Tapi selama undang-undang itu masih asli, nggak mungkin bertolak belakang dengan Al-Quran, maka wajib dalam rangka ta'ah kepada ulil amri, maka kita wajib untuk mengikuti undang-undang tersebut. Karena itu kita syukur, alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita para santri. Kita doakan semoga mereka terus dapat memperjuangkan Al-Quran, semoga mereka terus dapat membawa cahaya Al-Quran ke daerah masing-masing, khususnya di daerah kita, sehingga insya Allah negara kita menjadi baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Karena itu tujuan hidup. Gak ada, hidup kita ini hanya sementara. Hidup kita ini bukan kehidupan yang hakiki. Gak bisa Anda mencari ketenangan selama Anda di dunia, karena dunia ini tempat Allah menguji akan makhluk-makhluknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati ini tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah ingin menguji mana di antara makhluk
aku yang paling baik amalnya. Mana yang sadar bahwasanya mereka itu makhlukku, ciptaanku. Mereka tidak aku ciptakan sia-sia, tapi mereka aku perintahkan untuk ibadah. Mana mereka? Sehingga kelak ketika sudah wafat, ketika meninggal, ketika muncul hari kiamat, ketika selesai permasalahan hisab, kelak orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga Allah untuk menikmati apa yang telah mereka usahakan di dunia ini. Jadi kalau mau dicontohkan, kita ini hidup di dunia ibarat orang yang sedang bekerja, bertani, bercocok tanam. Jadi orang kalau mau bercocok tanam, maka dia harus punya sarana, yaitu berupa apa? Berupa sawah. Sawah itu sarana tempat dia untuk bekerja, untuk kemudian mendapatkan hasil, mendapatkan uang. Baru kemudian dengan uang itu dia gunakan untuk keperluannya, untuk kehidupannya, kenikmatannya. Karena itu Ar-Rasul beliau mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu enggak lain seperti ladang, seperti sawah untuk akhirat kita. Sekarang coba saya tanya, kalau kita kerjanya bercocok tanam, kita petani, maka sawah itu kira-kira dipakai untuk apa? Apa dipakai untuk membangun rumah? Kalau ada orang kerjaannya bertani, tahu-tahu bangun rumah di sawah, waras apa enggak? Hah? Sehat apa enggak itu orang? Nah, kalau sudah jadi rumah, mau kerja di mana? Di mana dia mau menanam padi? Di mana dia mau mengambil hasil? Ini berarti orang nggak waras. Kalau orang itu waras, sawahnya dipakai untuk bercocok tanam, nanam padi. Lalu kemudian datang waktu panen, dipanen, panennya dijual, dapat apa? Dapat uang. Uangnya dibuat apa? Uangnya dibuat bangun rumah. Bangun rumah di mana? Di sawah. Ya gak waras. Bangun rumah itu di tempat yang lain. Sawah ini khusus hanya untuk bekerja. Begitu pula orang mukmin yang hakiki, dia tidak akan menggunakan dunia itu kecuali seperti petani tadi mempergunakan sawahnya. Di dunia tidak mungkin dia akan bersenang-senang membangun rumah yang mewah kemudian enggak, karena dia tahu kehidupan yang hakiki itu di akhirat. Gak apa-apa di dunia capek, gak apa-apa seperti petani yang sedang mencangkul, kepanasan, haus, gak ada masalah. Yang penting nanti dapat hasil panen, punya rezeki. Begitu pula kita, gak ada masalah di dunia payah. Kita sholat, kita zakat, kita sedekah, membantu sesama mukmin, sesama muslim. Tapi kita yakin, insya Allah kelak kita akan merasakan hasilnya di kehidupan yang hakiki, yaitu di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bukan dunia ini kemudian dijadikan tempat untuk membangun, tapi bukan untuk bekerja saja. Karena ingat, di akhirat itu kalau kata orang sekarang unlimited. Tahu unlimited? Yang sering beli pulsa tahu ya. Kuotanya unlimited apa artinya? Nggak ada batasnya. Beli kuota kadang-kadang 1 giga, 2 giga, ada yang unlimited. Artinya apa? Nggak ada batas. Kehidupan kita di akhirat itu unlimited. Tapi kalau di dunia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, ada yang umurnya 200 tahun. Artinya ada batasnya. Tapi di akhirat ingat, kalian akan kekal abadi. Artinya kalau kalian tidak punya tabungan, kalian sekarang tidak mengerjakan proyek akhirat kalian, jangan kaget kalau masuk surga nggak punya rumah. Untung-untungan masuk surga. Wal'iyadzubillah, kalau maksiatnya lebih banyak maka masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadzubillah.
Karena itu yang kita butuhkan itu ya arahan daripada para kiai. Kiai itu yang mengingatkan kita, dunia itu sementara, dunia itu tempat beribadah, jangan senang-senang dulu di dunia. Punya rezeki lebih, keluarkan untuk membantu saudara Anda. Jangan tetangganya belum makan, ini sudah membuang-buang uang, menghambur-hamburkan uang. Wal'iyadzubillah. Ingat Ar-Rasul pernah bersabda, la yu'minu billah man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'. Nggak beriman dengan Allah orang yang bisa tidur dalam keadaan kenyang padahal tetangganya sedang kelaparan. Ini ajaran kita. Al-mu'minu 'alal mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang mukmin itu sama mukmin yang lain seperti bangunan. Tiang bangunan itu kalau seumpama yang satu roboh, maka bangunannya ikut Satu orang mukmin yang tersakiti, maka seharusnya orang mukmin yang lain harus merasakan. Jangan mau kita sekarang dipecah belah. Justru kita dihadapkan dengan saudara kita sesama mukmin. Wal'iyadzubillah. Apapun alasannya, ingat, ukhuwah al-islamiyah itu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Saya tidak membicarakan ukhuwah watoniyah, bagus. Ada ukhuwah watoniyah, satu negara, saudara satu negara, bagus. Memang itu termasuk tetangga, harus diperhatikan. Tapi kalau sampai melupakan kita akan ukhuwah al-islamiyah, wal'iyadzubillah, berarti kita telah berpaling dari Al-Quran. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin semuanya itu ikhwah. Kalau memang ada kesalahpahaman, fa aslihu baina akhawaikum. Gak mungkin orang gak salah paham, namanya juga manusia. Kita saja yang satu rumah, kadang-kadang kakak sama adik beda pendapat. Kadang-kadang juga ada pertikaian, kadang-kadang tukaran, kadang-kadang mungkin gak terima. Tapi kemudian kalau ada orang lain mau ikut-ikutan, lalu kemudian memegang adik kita mau ikut-ikut mukul, ya kita tahan, jangan ikut-ikut. Ini urusan kita, urusan keluarga saya. Apa urusanmu ikut-ikut? Seharusnya orang mukmin itu seperti itu. Ketika kita ada pertikaian dengan sesama mukmin, lalu kemudian ada orang lain non-muslim yang ingin ikut-ikut, kita tahan. Jangan ikut-ikut, ini urusan saudara kita. Ini saudara saya sama-sama mukmin, kamu jangan ikut-ikut. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang mukmin sejati. Bukan lalu kemudian dengan dasar-dasar yang lain yang gak jelas, secara tidak sadar akhirnya dia meninggalkan Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Tidak. Tapi kita akan selalu jalan dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran, karena kita tahu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengikuti apa yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran. Jadi oleh karena itu ketika saya datang, saya belum tahu kalau ternyata acaranya adalah acara wisuda Al-Quran. Saya kira karena ini bulan Maulid, maka acaranya adalah acara Maulid Nabi. Tapi alhamdulillah, gembira, rasanya senang, karena ternyata di tempat ini sedang diperjuangkan itu yang namanya Al-Quran. Alhamdulillah, karena sekarang sudah jarang orang yang berpegang dengan Al-Quran, jarang. Padahal yang untung dengan mereka, orang-orang yang berpegangan dengan Al-Quran, bukan hanya mereka, orang tuanya pun menjadi untung. Ingat ya, ketika nanti kita wafat, mudah-mudahan kita panjang umur semua, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan kita dapat menegakkan syariah. Kita gak mau umur panjang, tapi kalau kemudian kita menduakan syariah, wal'iyadzubillah. Kita mau umur panjang, tapi dalam keadaan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan ingin menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya beliau bangga melihat umat-umatnya yang ahli Al-Quran.
tuanya pun. Kalau kita sudah wafat, gak ada yang bermanfaat bagi kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, amalnya terputus. Tapi kalau Anda menginginkan tambahan amal sekalipun Anda sudah wafat, maka diantaranya adalah waladun shalihin yad'ulah, aw waladin shalihin yad'ulahu, atau ketika kita meninggalkan anak yang soleh, anak yang ahli Al-Quran, yang insya Allah akan selalu mendoakan kita, maka apapun yang anak tersebut baca, pahalanya akan sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan nuruhu abwa'u min nuris syams wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu bihima ad-dunya." Faqala bimadza kusina, qala bi akhdhi waladikumul Qur'an. Jadi orang yang memperjuangkan Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan, maka kelak ketika hari kiamat dia akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh manusia seluruh dunia, dari mulai Nabi Allah Adam sampai akhir zaman. Mereka akan melihat orang-orang tersebut dalam keadaan memakai mahkota yang bersinar, bahkan nuruhu abwa'u min nuris syams, cahayanya itu lebih dahsyat daripada cahaya matahari. Tapi nggak cukup di situ, yaitu karena memang dia yang berusaha, dia yang beramal. Yang lebih hebat lagi, bahkan orang tuanya pun akan diberikan 2 helai kain yang bercahaya, yang mana kedua kain tersebut tidak sebanding dengan kekayaan dunia seisinya. Ini orang kaget, loh, kok saya dapat pakaian yang bagus ini? Dengan apa saya diberi pakaian ini? Perasaan gak ada amal yang berlebihan. Maka Allah pun mengatakan, ya, aku berikan kepadamu pakaian tersebut karena anakmu mau menjadi ahlul Quran. Karena itu yang punya anak jangan sia-siakan. Anakmu itu adalah aset akhiratmu. Mau nyaman hidup di akhirat, nikmat, memiliki istana yang luas, jadikan anakmu salah satu sarana untuk akhiratmu. Masukkan mereka ke pondok pesantren, ajarkan pada mereka ilmu-ilmu agama, biarkan mereka menghafal Al-Quran, maka insya Allah kita semua akan merasakan hasilnya. Amin amin ya rabbal. Jadi alhamdulillah, 2 momen yang luar biasa, ada 2 hal yang luar biasa yang sedang kita rayakan sekarang. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang makhluk yang amat mulia, seorang makhluk yang hanya karena beliaulah kita menjadi mulia, seorang makhluk yang dipenuhi kasih sayang. Kalau Anda ingin mencari manusia yang paling kasih sayang dengan Anda, ketahuilah itu hanyalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang sayang lebih kepada kita daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau itu orang tua kita, mau itu guru kita, mau itu siapapun, tidak sebanding dengan kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sering kita dengar bagaimana sejarah beliau hijrah ke kota Taif untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyelamatkan penduduk Taif supaya mereka tidak kekal abadi di neraka, diajarkan Islam kepada mereka. Beliau masuk ke kota Taif, tapi apa yang didapat? Bukan sambutan, bukan kesenangan, bukan hadiah, bukan, tapi yang didapat oleh beliau adalah lemparan batu.
yang didapat oleh beliau cacian, yang didapat oleh beliau sumpah serapah, sampai akhirnya Allah, zat yang paling mencintai Sayyidina Muhammad pun tidak terima. Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, datanglah kau ke kekasihku Muhammad, katakan pada dia apa yang dia mau. Kalau dia mau gunung ini dibalik kepada ahlu Taif supaya penduduk Taif semuanya binasa, lakukan apapun yang dia mau. Tapi Sayyidina Muhammad orang yang penuh rahmat, bukan itu yang dia minta. Bahkan Sayyidina Muhammad mengatakan, Allahumma ghafir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku itu, mereka tak tahu, mereka belum sadar. Itu Sayyidina Muhammad. Lain dengan kita. Kita ini kalau punya maksud baik, jangankan punya maksud baik, kadang-kadang kita keliru, kita salah. Tahu-tahu ada yang marah sama kita, kita pun ikut padahal kita salah. Gak usah marah, biasa aja, ngomong yang enak. Itu kita. Apalagi sampai dilempar batu, apalagi sampai dicaci, belum ditawari kita yang minta. Ya Allah, binasakan itu orang, ya Allah, kurang ajar itu sama saya, ya Allah. Itu kita. Tapi kalau baginda Nabi besar Muhammad SAW enggak, dipenuhi rahmat. Bahkan beliau pun mengatakan, jangan binasakan mereka. Inni la arju an yakuna man fi aslabihi man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Aku masih punya harapan, kalaupun mereka tidak beriman, istrinya nggak beriman, aku masih punya harapan ada di antara keturunannya kelak yang akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Sayyidina Muhammad. Bahkan kelak ketika di mahsyar, setiap nabi, setiap rasul memiliki singgasana, punya kursi. Nabi Adam duduk di kursinya melihat umatnya, Nabi Nuh duduk di kursinya melihat umatnya, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, semuanya duduk di kursi melihat umatnya. Semuanya dilihat umatnya. Ketika dilihat kursi Sayyidina Muhammad ternyata kosong. Di mana Sayyidina Muhammad? Kenapa kok kosong? Nabi yang lain istirahat, duduk, tapi Rasulullah nggak ada. Ternyata Rasulullah sedang berada di samping sirat. Rasulullah sedang berada di samping jembatan, melihat umatnya menyeberangi jembatan sirat. Ingat, ketika kita tidak berhasil menyeberangi sirat, maka akan tergelincir masuk ke dalam api neraka jahanam. Waliyahzubillah. Apa yang Rasulullah katakan pada saat itu? Di saat semua orang lupa dengan keluarganya, gak ada lagi ini anakku, ini suamiku, ini ayahku, gak ada, semuanya lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, nggak kenal ayah, nggak kenal ibu, nggak kenal ustadz, nggak kenal kiai, udah nggak kenal. Bahkan diriwayatkan karena saking panasnya mereka berkeringat sampai keringatnya itu menjadi banjir. Ada seorang ibu ketika dibangkitkan bersama bayinya, karena meninggal pada waktu itu hamil tua, ada bayinya, maka dibangkitkan sama bayinya. Ingat ya, kasih sayang, di samping kasih sayang Allah, di samping kasih sayang Rasul, kasih sayang ibu kepada anaknya itu juga tiada duanya. Ibu itu rela untuk berkorban demi siapa? Demi anaknya. Betul Bu? Ibu itu rela berkorban, nggak makan nggak apa-apa, yang penting anaknya makan. Kalau sekarang nggak megang HP nggak apa-apa, yang penting anaknya megang HP. Jangan Bu ya.
Kalau nggak perlu megang HP, nggak perlu bu. Ini HP ini sekarang yang merusak generasi muda kita. Isinya betul ada baiknya, tapi wa ismuhu akbaru min naf'ih. Bahayanya lebih dahsyat. Anak-anak kita sekarang masih TK udah tahu pacaran, waliyadzubillah. Karena itu jangan beri mereka sarana tersebut. Kalau perlu buat sekolah, tunggu, jaga. Selesai pekerjaannya, ambil kembali itu HP. Jangan sampai nanti di akhirat mereka yang akan menarik kita ketika kita sudah akan masuk surga. Ada seseorang kata Ar-Rasul sudah hampir masuk surga, tinggal satu langkah. Tinggal satu langkah masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi? Ya Rabb, ada yang teriak dari belakang, khudh haqqana minhu ya Rabb. Ambil hak kami dari orang itu ya Allah, jangan biarkan dia masuk surga. Maka malaikat itu mengatakan, tunggu, jangan masuk dulu. Ternyata masih ada yang kau zalimi kayaknya itu. Belum selesai, tunggu dulu, sabar. Ketika dilihat ternyata nggak lain, nggak bukan anaknya sendiri. Anak yang sebetulnya melihat orang tuanya berhasil seneng, tapi enggak kalau sudah di akhirat. Semuanya nafsi, semuanya butuh amal. Apalagi sahabat karib, oh sahabatku, suka dan duka kita lalui bersama. Bohong. Itu di dunia, kalau sudah di akhirat lupa. Semuanya butuh amal. Karena yang dihadapi ini kehidupan yang kekal abadi. Siapa yang mau kekal abadi diazab sama Allah? Waliyadzubillah. Karena itu semuanya berebut. Ini anak ngomong, ya Allah ambil hakku dari itu. Loh, bukannya itu orang tuamu? Betul ya Rabb, dia memang orang tuaku. Walakinnahu la yu'allimuni amra dini. Itu orang tuaku gak pernah mengajari aku urusan agamaku. Bahkan aku tidur subuh gak dibangunin. Kadang-kadang maghrib isya belum sholat dibiarin. Aku pacaran pun didukung. Ingat, jangan kaget kalau nanti tarik-tarian kayak tarik tambang nanti di akhirat. Wala'iyadzubillah, bukan itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, jadikan anak kita itu aset kita, untuk kemudian nanti akan menyelamatkan kita, bukan menyengsarakan kita. Jadikan mereka orang-orang yang seperti tadi kata Rasul. Tahu-tahu kita mendapatkan pakaian yang bagus. Loh, dari mana ini? Oh, ini gara-gara anakmu menghafal Al-Quran. Ini gara-gara anakmu mempelajari Al-Quran. Itu yang kita inginkan. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, jangan jadikan keturunan kami, anak-anak kami itu fitnah bagi kami, ya Rabb. Tapi jadikan mereka adalah sarana nikmat untuk kami, sehingga insya Allah kita akan berhasil dalam kehidupan ini karena kita berhasil dalam mendidik mereka. Amin amin ya Rabbal alamin. Kembali lagi, itu Sayyidina Muhammad pada saat orang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing, tapi Sayyidina Muhammad di samping jembatan Sirat, Nabi Allah Muhammad mengatakan apa? Allahumma sallim sallim, Allahumma ummati sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Nabi Muhammad tidak mengatakan selamatkan golonganku. Nabi Muhammad tidak mengatakan selamatkan bangsaku, enggak. Tapi yang ada di benak Rasul, ummati, ummati, itu aja. Karena itu, kalau Anda mau mencari orang yang menyayangi Anda, nggak mungkin Anda dapatkan lebih daripada Allah dan Rasulnya. Itu Sayyidina Muhammad. Walaupun di mahsyar rela mengorbankan kesenangannya, nggak duduk di kursi, berdiri, bingung dengan umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan pernah suatu saat Rasulullah itu dalam keadaan sedih. Maka Allah Maha tahu. Cuman ini untuk menunjukkan bagaimana perhatian Allah kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad. Allah pun mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, itu kekasihku Muhammad kayaknya dalam keadaan sedih. Maka didatangi oleh Jibril, malaka ya Muhammad,
Ada apa wahai Muhammad sampai Allah pun mengatakan kamu lagi sedih, apa yang kau inginkan? Maka Rasul pun mengatakan, ummati, ummati, aku bingung perkara umatku, aku gak mau ada umatku yang disiksa. Maka Allah pun berfirman, mengatakan kepada malaikat Jibril, katakan kepada Muhammad, inna sanurbihi walan nasu'ahu fi ummati. Katakan kepada Muhammad, aku akan membuat dia rela apapun yang dia minta, dan aku tidak akan membuat dia susah hanya karena umatnya. Enggak. Lalu kemudian diturunkan firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, Tuhanmu pasti akan memberikanmu suatu pemberian yang kamu pasti akan ridho. Apa yang kamu mau? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lantang lalu mengatakan, idzan ya Rabb la arda wa wahid min ummati finnar. Aku nggak ridho ya Allah ada satu pun dari umatku di api neraka. Ini yang diminta oleh Rasul, orang yang paling sayang dengan kita, orang yang paling mengasihi kita. Apa tidak seharusnya kita bangga dengan kelahiran beliau? Apa sudah tidak sewajibnya kita senang ketika memperingati hari kelahiran beliau? Karena dengan kelahiran beliau, maka rahmat Allah pun ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, bifadlillah, dengan keutamaan Allah berupa keimanan serta keislaman, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah yang tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditekankan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya rahmat itu adalah Sayyidina Muhammad. Wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan, engkaulah rahmat. Karena itu bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kita diperintahkan untuk berbahagia, untuk berbangga karena kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang disandarkan kepada beliau pasti menjadi mulia, apapun itu. Kalian tahu binatang? Maaf, tahu binatang? Binatang itu nanti di akhirat selesai dikisos oleh Allah, karena mungkin binatang juga ada yang nakal ya. Binatang kadang-kadang juga menyakiti kawannya. Jadi kalau kita lihat ada kambing kadang-kadang menanduk kambing yang lain, ini kambing ya nakal juga. Tapi yang lebih parah lagi, kalau manusia yang melakukan itu lebih biadab lagi tuh. Binatang sendiri kalau menanduk binatang yang lain, sama Allah nggak dibiarkan, karena Allah Tuhan yang adil. Kambing, kamu dulu ditanduk sama itu ya, sekarang tanduk. Dibalaskan. Selesai urusan kisos, selesai. Maka Allah pun akan mengatakan kepada binatang semuanya, kunu turoba. Binatang sekarang jadi tanah semuanya. Artinya apa? Selesai. Binatang dunia nggak ada yang masuk neraka. Ada binatang dunia di neraka? Nggak ada. Binatang neraka itu memang ciptaan neraka asli. Tapi kalau binatang dunia selesai dikisos, maka kunu turo. Karena itu orang-orang kafir itu ketika melihat, loh kok enak, tahu-tahu jadi tanah, sedangkan kami masih harus masuk ke dalam api neraka. Kok enak ya jadi binatang ya. Akhirnya apa yang dikatakan sama orang-orang kafir itu? Ya laitani kuntu turaba wa yaqulul kafiru. Maka akan berkata orang-orang kafir ketika melihat itu, ya laitani kuntu turaba. Coba kita ya yang dijadikan tanah ya, enak aja. Rasakan itu api neraka. Kenapa ketika kalian di dunia dikenalkan Islam kalian menolak?
maka rasakan akibat daripada pembangkangan kalian, rasakan itu api neraka. Waliyahzubillah. Tapi binatang yang ada kaitannya dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka binatang itu akan masuk ke dalam surga bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika Rasulullah hijrah ke Madinah yang saat itu bernama Yathrib, Rasulullah kemudian istirahat karena capek dikejar terus sama orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah pun masuk ke dalam sebuah gunung. Ketika masuk ke dalam gunung, Rasulullah kemudian istirahat. Maka ada dua binatang yang ingin membela perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah burung merpati. Burung merpati itu ketika melihat Rasulullah masuk ke dalam gua itu, maka dia cepat-cepat bikin sarang. Ini sebetulnya burung kalau bikin sarang butuh waktu, tapi dengan semangat yang tinggi burung itu pun cepat-cepat bikin sarang karena ingin menyembunyikan Rasulullah, jangan sampai orang kafir tahu. Yang kedua adalah ankabut, laba-laba. Melihat Rasulullah masuk, dia pun membuat rumah, membuat jaring. Ini padahal sebetulnya butuh waktu kan, nggak mungkin cepat bikin sarang laba-laba itu. Tapi karena semangatnya laba-laba itu untuk memperjuangkan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun membuat dengan segera, dengan kekuasaan Allah. Maka sarang laba-laba itu jadi dengan cepat. Begitu pula sarang daripada burung merpati tersebut. Coba lihat, binatang aja membela Rasul, masa kita umatnya nggak mau membela Rasul? Binatang yang nggak punya akal berjuang dengan gigih untuk membela Rasul, masa kita yang diberikan akal nggak mau membela Rasul? Waliyahzubillah. Camkan di hati kita bahwasanya kita tidak hidup kecuali untuk membela Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu binatang yang menyebabkan akhirnya orang kafir itu ketika masuk ke mulut gua, dia melihat, loh, kok ada jaring laba-laba ini? Kok ada rumahnya merpati? Nggak mungkin ada yang masuk berarti. Karena kalau ada yang masuk pasti rusak. Nggak mungkin cepat tahu-tahu muncul rumahnya. Udah kita tinggal, berarti nggak mungkin di dalam sini. Karena perjuangan dua binatang itu akhirnya Ar-Rasul pun selamat. Itu binatang itu, ankabut ataupun burung merpati itu, keduanya kelak akan masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena disandarkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib, kenapa mereka menjadi mulia? Kenapa mereka menjadi mulia? Ya karena mereka disandarkan kepada Sayyidina Muhammad, gak lebih. Kita mencintai mereka karena kita cinta dengan Sayyidina Muhammad. Para ulama, kenapa mereka menjadi mulia? Ya karena mereka mewarisi ilmu Rasul. Karena itu kita, umatnya Rasulullah ini adalah sebaik-baiknya umat. Umat yang paling baik adalah umat Sayyidina Muhammad. Apa yang dikatakan Imam Busiri di dalam burdahnya? Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khair khalqi kullihim lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi dikatakan karena kita menjadi umatnya Sayyidina Muhammad, maka kita pun menjadi umat yang paling mulia.
Loh, ini Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hei kuntum, kalian wahai orang-orang mukmin, umat Rasulullah, umat Sayyidina Muhammad, kalian adalah khaira ummatin ukhrijat linnas, paling baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah kalian, umat daripada Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, kenapa kita menjadi umat yang paling mulia? Kenapa? Karena tidak lain disandarkan kepada Sayyidina Muhammad. Jadi kemuliaan itu karena Sayyidina Muhammad, nggak lain. Nabi Allah Adam itu ketika diturunkan dari surga, Nabi Allah Adam bertaubat, menangis sampai keluar darah, masih belum diterima oleh Allah. Sampai kemudian akhirnya Nabi Allah Adam meminta ampun kepada Allah dengan keberkahan Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, karena kemuliaan Muhammad ampuni aku ya Allah. Maka Allah pun berfirman, Allah Maha Tahu. Bukan berarti Allah nggak tahu, Allah Maha Tahu, tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana mulianya Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Maka Allah mengatakan, apa yang kamu tahu tentang Muhammad wahai Adam? Kata Nabi Allah Adam, ya Allah, aku mungkin nggak tahu siapa Muhammad, tapi yang pasti itu makhluk yang paling mulia. Sebab waktu aku di surga, aku nggak melihat namamu kecuali di sampingnya ada nama Muhammad. Pintu surga tertulis Allah, sampingnya Muhammad. Dedaunan surga tertulis Allah, di sampingnya Muhammad. Ranting-ranting dahan semuanya tertulis Allah, dan di sampingnya ada Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, ay la uzkar illa wa tuzkaru ma'i. Tidak disebut aku, kata Allah, kecuali pasti disebut juga namamu wahai Muhammad. Karena itu Nabi Adam pun mengatakan, ampuni aku karena beliau, karena keberkahan Muhammad. Maka Allah pun mengatakan, betul wahai Adam, dan ketahuilah wahai Adam, laulahu ma khalaqtuk, kalau bukan karena Sayyidina Muhammad gak aku ciptakan kamu. Artinya apa? Dunia seisinya ini semua diciptakan oleh Allah karena Allah ingin menunjukkan betapa cintanya Allah dengan makhluknya yang bernama Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi semuanya karena Sayyidina Muhammad, bukan yang lain. Jangan mau dipecah belah. Ini sekarang mulai bermunculan orang yang mengatakan, itu orang Arab mau dimuliakan, mau lebih ditonjolkan, lebih dikedepankan. Ingat, yang kita muliakan bukan mereka, tapi siapa? Sayyidina Muhammad. Kalau memang karena Arabnya, maka kita nggak lebih mulia dari umatnya Nabi Allah Ismail. Umatnya Nabi Allah Ismail itu kaum Arab. Jangan dikira kaum Arab itu adanya di umatnya Rasulullah aja, enggak. Umatnya Nabi Allah Ismail itu Al-Arab Al-Aribah. Mereka suku Arab yang pertama. Tapi kita tahu bahwasanya kita sebagai umat Muhammad lebih mulia dari mereka. Berarti apa? Karena Arabnya? Bukan. Karena apa? Karena Sayyidina Muhammad. Kita memuliakan orang Arab karena orang Arab ini adalah sukunya Sayyidina Muhammad, itu aja. Apa kata Rasul? Ahibbul Arab li'anni Arabi. Kalian cinta dengan Arab itu bukan karena mereka, zat mereka, enggak. Karena aku, kata Rasul, karena aku Arabi. Karena itu Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam qasidahnya Ghattamanallahu maghasidna, beliau mengatakan, sallu ala man bihi sudna, sallu ala man bihi sudna ala fasihin kata a'jam. Mari kita bersolawat, mari kita bertaslim mengucapkan solawat kepada makhluk yang karena beliau kita pun memimpin semua umat, baik itu umat golongan Arab ataupun golongan non-Arab. Jadi jangan mau kemudian dikatakan karena nafsu mereka sendiri, enggak, sama sekali.
Semuanya nggak kita lakukan kecuali karena siapa? Karena Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak lebih dari itu. Karena itu kita pun menjadi mulia ya karena Rasulullah. Kalian jangan kaget, kalian ini nanti di akhirat seperti bintang film. Tahu bintang film? Kalau sekarang ada artis lewat, kira-kira matanya lihat sama yang khutbah apa lihat sama artisnya? Gak usah bohong. Artis lewat, ditinggal kiainya ditinggal. Lihat artis ya. Enggak, insya Allah kita bukan golongan yang itu ya. Cuman ini sebagai contoh aja. Artinya kalian kelak di akhirat artis. Karena umat Muhammad ini disebutkan dalam kitab-kitab umat terdahulu. Umat terdahulu itu kagum dengan umat Muhammad. Jangankan umat terdahulu, nabinya pun kagum. Nabi Musa itu waktu membuka Taurat, Nabi Musa lihat ada sifat-sifat umat yang luar biasa. Sifat-sifat umat yang luar biasa. Akhirnya singkat cerita, Nabi Allah Musa pun minta sama Allah, ya Allah, ada sifat umat luar biasa itu di Taurat ya Allah. Jadikan umatku jadikan itu sifat umatku. Apa kata Allah? Kalla innaha ummatu Ahmad. Bukan Musa, itu umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Nabi Musa setiap lihat sifat yang bagus dibilang sifatnya umatnya Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya Nabi Allah Musa pun mengatakan, ya Rabb, innaka qawaita hadhil khairat kullaha li ummati Muhammad, idzan ij'alni min ummati. Ini kebaikan yang banyak ini semuanya punya umat Muhammad. Kalau gitu jadikan aku umat Muhammad. Loh ini Nabi Musa loh, Rasul. Nabi Musa itu Nabi dan Rasul, masih kepengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena memang umat Nabi Muhammad itu dijelaskan di semua kitab. Makanya jangan kaget, nanti kalau di akhirat jalan semuanya ngelihati, oh ini loh umatnya Muhammad. Itu kalau kita jalan di belakangnya Sayyiduna Muhammad. Nah kalau umatnya Muhammad tapi jalannya bukan di barisannya umat Muhammad, ya nggak ada artinya, nggak kelihatan. Tapi kalau berada di barisan Sayyiduna Muhammad, maka kalian akan menjadi ibarat artis, dilihat sama seluruh penjuru dunia. Semuanya bangga melihat kalian. Kalian akan jalan dengan bangga, karena memang pada saat itu waktunya kita berbangga. Waktu kemenangan kelak di akhirat, bukan di dunia. Karena itu ingat, untuk tetap di barisannya Sayyiduna Muhammad ada syaratnya. Karena itu Allah dalam firman-Nya tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nggak berhenti di situ. Bagaimana sifatnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sifat umat yang ada di barisan Rasul, yang ikut berjalan bersama Rasul, adalah orang yang ta'muruna bil ma'ruf, selalu menyerukan dalam kebajikan, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan yang mungkar. Waduh, radikal. Ya, sekarang ini kalau sudah dengar amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang ada di benak kita? Keras. Kok keras? Tapi jangan kaget, memang ini propaganda Yahudi. Yahudi itu kepengen memang umat Islam memahami ajaran yang salah, karena itu dipelenter-pelenter. Sekarang kalau kita ngomong amar ma'ruf nahi mungkar aja takut, karena nanti dibilang radikal, dibilang keras. Padahal ketenteraman suatu daerah itu nggak mungkin akan terjadi kecuali dengan amar ma'ruf sama nahi mungkar. Apa gunanya ada aparat kepolisian?
Apa gunanya ada keamanan kalau bukan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar? Karena itu jangan kita kemudian takut dengan kalimat amar ma'ruf nahi munkar. Jangan takut. Amar ma'ruf itu apa sih? Kalau ada orang yang nggak mengerjakan kewajiban, kita ingatkan, sholat toh, itu amar ma'ruf. Jangan dibayangkan amar ma'ruf itu kemudian bawa pentong. Oh, itu amar ma'ruf, itu amar ma'ruf, bawa pentong. Enggak. Amar ma'ruf itu ketika Anda menyerukan kebajikan, ayo sholat yuk, ayo keluarkan zakat yuk, itu amar ma'ruf. Nahi munkar itu apa? Larang kalau ada kemungkaran. Ada orang tahu-tahu mau beli sabu-sabu, larang. Gak boleh sabu-sabu, dilarang ini, itu nahi munkar. Ada orang mau berkelahi, kita larang, jangan berkelahi, itu namanya nahi munkar. Ada orang mau menyakiti orang, mau mencuri, mau begal, mau apapun itu, kita larang, itu namanya nahi munkar. Jadi gak perlu takut. Itu bahasa Al-Quran, itu undang-undang kita, kenapa kita harus takut? Jangan kita menomorduakan Allah. Ada kemungkaran, diem. Kayak itu loh. Ono sing pacaran, gak dinasehati kita. Gak dinasehati itu ada yang pacaran. Apa jawaban kita? Udah, gak usah cari ribut. Sudah, yang penting dia kita. Lakum dinukum. Dalil, tapi dalilnya agama kita itu memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu kenapa memang? Bukan agamamu yang tadi dikatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi jangan takut, jadikan Allah itu yang nomor satu. Jangan pacaran, haram, nggak boleh. Oh, ikut campur. Yang penting sudah saya sampaikan. Itu nahi munkar. Bukan terus kita bawa pentong, enggak perlu. Sampaikan aja, nggak boleh pacaran, haram. Orang tuanya kasih pengertian. Pak, jangan sampai anak sampean itu nanti yang menjadi penuntut kamu untuk masuk neraka. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Karena kalau orang hidupnya sendiri-sendiri, dari mana sosial itu bisa muncul? Katanya kita makhluk sosial. Berarti satu sama lain saling membutuhkan. Jadi kalau melihat ada kesalahan, ingatkan, jangan takut. Karena kita hanya takut pada Allah. Jangan Allah dijadikan yang nomor dua. Hanya karena supaya, nggak enak, sudah biar aja dah. Yang penting hubungan kita sama dia aman-aman aja. Akhirnya kita menduakan ajaran Allah. Ini nggak baik, tapi enggak. Kita akan menjadikan Allah dan Rasulnya nomor satu. Tetap kita jaga hubungan kita dengan manusia, tapi dengan batasan yang dibataskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan berarti terus kalau kita hidup dengan Allah dan Rasulnya berarti nggak butuh sama makhluk hidup, ya nggak juga. Syariat itu juga mengajarkan kita sosial. Kita menghormati fakir, kita menghormati miskin. Kita ini kalau nggak ada orang lain nggak bisa beramal baik. Kita punya harta, nggak ada orang miskin, mau sedekah sama siapa? Kita dokter, nggak ada orang yang sakit, mau mengobati siapa? Jadi yang namanya manusia itu pasti butuh dengan makhluk yang lain. Ini namanya sifat manusia, tapi ingat, harus selalu digarisi dengan garisan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena tidaklah kita hidup di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat terus itu. Ingat terus, setiap mau melakukan apapun, lihat ada Allah dan Rasulnya nggak di situ. Sehingga kalau kita ikuti ajaran ini, insya Allah kita akan tentrem. Seperti kata Kiai tadi, Abdul Bari. Apa kata Kiai Abdul Bari? Orang itu kalau cinta dengan Rasulullah, yang ada di hatinya Rasulullah, nggak mungkin ada pertikaian. Kenapa sekarang muncul keributan, orang bermusuh-musuhan, orang bertengkar? Karena di hati kita sudah nggak ada Sayyidina Muhammad. Mana kecintaan kita dengan Sayyidina Muhammad? Udah nggak ada. Karena itu, kalau kita mengingat Sayyidina Muhammad, insya Allah kehidupan kita akan tentram, masyarakat kita akan aman, negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.
karena Sayyidina Muhammad itu selalu mengajarkan kasih sayang. Saya teringat Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Man nala minni aw 'allaqtu bi dhimmatihi abra'tuhu lillah syakiran minnatihi aw mu'awwiqa mu'minin yawmal jaza aw an asu'a Muhammadan fi ummatihi." Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang berbuat salah dengan aku, mau itu urusan yang berkaitan dengan materi, mau itu urusan yang berkaitan dengan harga diriku, dia menghina aku, mencemooh aku, saksikan, aku maafkan dia. Karena ini ajaran Rasulullah, saling memaafkan. Wallahi la tu'minuna hatta tahabbu. Rasulullah bersumpah, kita nggak mungkin bisa dikatakan orang yang beriman sampai satu dengan yang lain, saling mencintai, bukan saling mencelakai. Ini Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Siapapun yang ada kesalahan aku maafkan, karena aku nggak mau dilihat nanti di akhirat menjadi orang yang menyusahkan Rasulullah. Rasulullah nangis karena melihat umatnya disiksa. Loh, kenapa kok disiksa? Ya gara-gara itu nggak mau maafkan. Jangan sampai kita menjadi penyebab Ar-Rasul menjadi sedih. Jangan sampai kita menjadi sebab Ar-Rasul SAW menjadi menangis. Karena itulah ulama kita, para kiai pendahulu kita, baik kaum nahbiyin ataupun yang lainnya, mereka tidak membuat acara yang seperti ini kecuali untuk mengenalkan kita kepada Sayyiduna Muhammad SAW. Jangan disalahartikan. Bukan hanya sekedar kumpul bergurau, wal'iyadzubillah, kadang-kadang ribah di majlis. Jangan sampai. Sucikan ini majlis. Ini majlisnya Rasulullah. Kalau Anda bertamu dengan kiai, apa yang Anda lakukan? Anda akan patuh, Anda akan tunduk sementara sampai keluar. Kemudian setelah keluar, sembujung lagi, ngomong lagi, ketawa lagi mungkin. Yang merokok mungkin merokok lagi. Tapi di hadapan kiai kita jaga dulu, kita hormati dulu. Di hadapan orang tua kita hormati dulu. Begitu pula di majlis. Ini majlisnya Ar-Rasul SAW. Karena itu insya Allah kita muliakan majlis ini, kita hormati majlis ini, tidak lain dan tidak bukan karena kita menghormati akan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga insya Allah pada akhirnya kita akan masuk pada golongan yang dirindukan oleh Rasul SAW. Sebab Rasul SAW pernah berkata suatu saat, "Ishtaqtu ila ahbabi." Aku ini rindu dengan kekasih-kekasihku. Para sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, awalasna ahbabuk?" Bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah? "Qala antum ashabi." Kamu bukan hanya kekasih, tapi kamu adalah kawan karibku. Kamu yang terdekat dengan aku. Betul, siapa kekasihmu itu ya Rasulullah? Golongan yang datang setelah aku, nggak bertemu dengan aku, tapi mereka mau beriman dengan aku. Insya Allah kita termasuk golongan yang menjadi kekasih-kekasih baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka insya Allah dengan momen Al-Maulid ini, dengan momen Khatmul Quran, dengan momen memperingati akan wisudawan-wisudawan yang sedang memperjuangkan Al-Quran, insya Allah kita termasuk golongan yang mengagungkan akan syiar-syiar Allah, yang mengagungkan akan panji-panji Allah, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan akan panji-panji agama Islam berarti dia termasuk orang-orang yang bertakwa di dalam hatinya. Dua hal yang subhanallah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran secara berurutan. Allah mengatakan dalam surat Yunus, "Qul ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Ini ayat yang pertama, menerangkan tentang Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un."
Dua ayat disebutkan secara bersambung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah dua hal itu sedang kita peringati pada malam ini, yaitu hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang mengerti akan kadar daripada Al-Qur'an, sehingga kita dapat menghormati Al-Qur'an, sehingga kita pun dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai perhiasan rumah kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyu baitin tuliya fihi kitabullah ta'ala ittasa'a bihi ala ahlih wa kathura khairuh wa dakhalatil malaikah wa kharajatis syayatin. Rumah apapun yang selalu dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan menjadi luas kebaikannya, rizkinya, baik secara ukhrawi atau duniawi, insya Allah akan menjadi banyak. Malaikat akan masuk ke rumah itu, syaitan pun tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga rumah itu akan menjadi tentram. Karena yang mengganggu kita, menjadikan kita ribut di rumah itu setan, yang membisiki telinga istri kita sehingga mau membangkang suaminya itu yang membisiki telinga anak sehingga kurang ajar dengan orang tuanya siapa? Setan. Kalau istrinya membangkang, kalau suaminya ternyata zalim, kalau anaknya durhaka, jangan salahkan mereka dulu. Lihat, apa rumah kita sudah dipenuhi dengan bacaan Al-Quran? Karena kalau kita tidak memenuhi rumah kita dengan bacaan Al-Quran, jangan kaget, karena memang setannya makin banyak. Wallahubillah. Jadi oleh karena itu, jadikan momen yang seperti ini momen kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyi kama majma'il maulid yujallil qulub, dha waqt taubatak ya asi idza batatu, dha waqt aubatak ya syarid idza bata'u, dzal waqt la syak yughfar jami'udz dzunub. Enggak ada seperti majlis kita ini, majlis maulid, momen tempat untuk yang bermaksiat bertaubat karena sadar, ya Allah ternyata kita selama ini salah. Momen bagi orang yang lari dari rahmat Allah untuk kembali kepada rahmat Allah. Kalau sudah kita ikuti, maka la syak, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, nggak diragukan lagi, tughfar jami'udz dzunub insyaallah. Insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di tengah-tengah kita yang memiliki hajat, insyaallah Allah kabulkan. Siapapun di tengah-tengah kita yang sedang sakit atau keluarga kita, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Siapapun di tengah-tengah kita yang sedang dirundung masalah, baik itu hutang piutang ataupun yang lain, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Allah banyakkan rezeki kita. Siapapun di antara di tengah-tengah kita yang masih belum mendapatkan jodoh, insya Allah Allah berikan jodoh yang baik, jodoh yang dapat hidup bareng untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang belum diberikan keturunan, insya Allah Allah berikan keturunan. Yang sudah mendapatkan keturunan, insya Allah keturunannya menjadi anak-anak yang soleh, sehingga kelak akan menjadi aset kita untuk akhirat kita, akan mendoakan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.